僕も好きだ。Arthur pun berpamitan. Ia melambaikan tangan ke arah Virion dan Thesia. Virion membalas lambaian itu, berdiri tegak dengan Thesia yang masih menangis di sampingnya. Dengan langkah berat, Arthur mulai masuk ke dalam kereta. Raut wajahnya menunjukkan betapa sulitnya meninggalkan mereka. Begitu masuk ke dalam gerbong, Arthur terkejut. Ternyata di dalamnya sudah ada beberapa orang. Salah satunya langsung menyapanya dengan nada menyebalkan. "Lihat siapa ini? Bukankah ini Arthur, manusia brengsek? Apa akhirnya kau diusir dari kerajaan?" ucap Ferit dengan nada arogan. Arthur menatapnya datar. "Kau siapa?" Ferit tampak kesal mendengar itu. "Aku bangsawan yang kau kalahkan secara tidak adil saat duel. Semua orang, kecuali manusia kampungan sepertimu, tahu bahwa duel sejati adalah untuk demonstrasi sihir, dan penantang selalu menyerang lebih dulu." Dua temannya di belakang tertawa geli melihat kekesalan Ferit. Arthur menjawab dengan nada santai, sedikit mengejek. "Ah, Ifsaur, ya. Aku Ferit Ifsar, pewaris keluarga bangsawan Ifsar. Mungkin dulu aku dikalahkan secara licik saat masih bocah polos. Tapi kalau kita bertarung sekarang..." Belum sempat Ferit menyelesaikan kalimatnya, Arthur tiba-tiba mengulurkan tangan dan menjabat tangannya erat. "Senang bertemu lagi. Maaf karena aku pernah membuli Emu waktu itu," ucap Arthur dengan sopan. Ferit seketika kaget dan canggung. Ia hanya mengangguk malu. Tiba-tiba, gadis di samping Ferit berkata sambil tersenyum, "Kau bisa memanggilnya Feve. Kami semua melakukannya." Ucapan itu membuat Ferit semakin malu. "Jangan bilang itu padanya," protesnya ke teman perempuannya. Arthur hanya tersenyum kecil melihat interaksi mereka, seolah merindukan suasana seperti ini. Sepanjang perjalanan, mereka bercanda dan saling menggoda, membuat waktu terasa lebih cepat berlalu. Tak lama kemudian, terdengar suara dari luar. "Kita sudah sampai," ujar sang kusir. Arthur menoleh ke jendela. "Kita, akhirnya di sini," gumamnya dalam hati. Terlihat sebuah kota besar dan ramai. Orang-orang lalu lalang di jalanan. Inilah kota terapung, Shrus. Kota di mana ayah dan ibunya berada. Hari itu, suasana kota Shrus tampak cerah, ramai, dan damai. Arthur turun dari kereta, menyeret kopernya dan membawa tas di punggungnya. Ia menapaki tangga menuju sebuah kediaman. "Kita akhirnya sampai, Sylvie. Apa kau siap?" ucap Arthur sambil mengetuk pintu rumah tersebut. Sesaat, kenangan pahit kembali melintas di pikirannya. Saat ia hampir mati terjatuh dari tebing, saat kehilangan sosok Sylvia yang pernah menyelamatkannya. Ia juga teringat bagaimana ia terpaksa membunuh para pedagang budak yang menculik Thesia. "Aku telah membunuh," pikirnya. Tapi itu semua adalah bagian dari latihan untuk bertahan hidup. Setelah Arthur mengetuk pintu, ia tampak gugup. Tak lama, terdengar suara dari dalam rumah. "Aku datang," suara gadis kecil menyahut ceria. Arthur tersenyum penasaran. Pintu pun terbuka perlahan, memperlihatkan sosok seorang pelayan wanita tua. "Ada yang bisa kubantu, anak muda?" tanya wanita itu dengan suara ramah. Seperti biasa, Arthur membungkukkan badan dengan sopan. "Senang bertemu denganmu. Namaku Arthur Lewin. Aku diberitahu bahwa keluargaku saat ini tinggal di rumah ini." Wanita tua itu langsung tampak terkejut, matanya membelalak mendengar nama itu. Di balik tubuh pelayan itu, muncul seorang gadis kecil yang imut. Ia menghampiri dan menarik lengan si pelayan. "Siapa itu?" tanyanya polos, matanya menatap ke arah Arthur. Tak lama kemudian, terdengar langkah tergesa dari dalam rumah. Seorang wanita muncul sambil membawa mangkuk di tangannya. Tak lain adalah ibunda Arthur, Alice Lewin. "Eleanor Lewin, di sana kau rupanya," serunya sambil tersenyum. "Aku sudah bilang, sapa semua orang yang mengetuk pintu," lanjutnya sambil berjalan cepat. Namun, langkahnya terhenti.
Mangkuk yang dibawanya terjatuh dan makanan tumpah ke lantai. Ia tertegun, tubuhnya bergetar. Sosok anak yang dirindukannya selama ini, berdiri tepat di hadapannya. Arthur menatapnya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Eleanor Lewin? Adikku?" gumamnya pelan, tak percaya. Namun sebelum lanjut, Arthur buru-buru mengusap air mata yang mulai mengalir di pipinya. Ia tersenyum. "Hai, Ibu, aku pulang." Air mata tak lagi terbendung, baik dari mata Arthur maupun ibunya. Alice segera berlari memeluk putra kesayangannya, pelukan hangat yang sudah lama ia rindukan. Aku tahu suara itu benar-benar kamu, Nak, kau sudah kembali, anakku pulang sekarang." "Mama, jangan menangis, jangan menangis," ucap si kecil Elle sambil menarik gaun ibunya. Ia ikut sedih melihat ibunya menangis. Sementara itu, dari luar rumah, terlihat seseorang sedang berlari tergesa menuju rumah. Ia melepas sarung tangannya. Sosok itu adalah Reynold, ayah Arthur. Matanya berkaca-kaca. Ia berlari sekuat tenaga, menembus emosi yang membuncah dalam dadanya. "Ya Tuhan, Arthur, anakku!" teriaknya sambil berlari menuju pintu. "Arthur!" serunya keras, lalu memeluk Arthur dan Alice sekaligus. Arthur tampak kaget, namun seketika air matanya kembali mengalir deras. Ia tak bisa berkata apa-apa, hanya membalas pelukan hangat itu dengan sepenuh hati. Di samping mereka, pelayan tua hanya bisa menatap haru. Matanya berkaca-kaca menyaksikan reuni keluarga yang begitu emosional. Keluarga yang akhirnya bersatu kembali setelah sekian lama berpisah. Beberapa saat kemudian, mereka semua duduk santai di ruang tengah rumah itu. Suasana hangat terasa memenuhi ruangan, namun juga diselimuti rasa haru dan rindu yang masih tersisa. "Bagaimana perasaanmu sekarang?" tanya Alice dengan suara penuh kekhawatiran. "Maksud ibu, waktu itu kau bilang kau sakit. Apa kau sudah sembuh, Nak?" Ia menatap putranya dengan mata lembut yang penuh kecemasan. "Kau kelihatan kurus. Apa kau jarang makan?" Arthur tersenyum, berusaha menenangkan ibunya. "Ibu, aku baik-baik saja. Bahkan, aku belum pernah merasa sebaik ini." Reynold ikut menyahut sambil tertawa kecil. "Sayang, kau terlalu banyak bertanya. Lihat saja, cukup dengan sekali pandang dan kau bisa tahu seberapa besar dan kuat anak kita sekarang." Di sisi lain, Eleanor, atau Elle, begitu mereka memanggilnya, masih tampak kebingungan. Ia memperhatikan Arthur dengan penuh rasa ingin tahu. "Elle," panggil ibunya lembut. "Ayo ke sini. Katakan hai pada kakakmu." "Hah? Kakak?" ucap Elle pelan. Ia turun dari tempat duduknya dengan langkah ragu. Sylvie, si naga kecil, memperhatikannya dari dekat, seolah mengawasi sambil tersenyum tenang. Alice kembali berkata, "Ya, sayang, ini kakakmu, kakak yang selalu ayah dan ibu ceritakan sebelum tidur." Elle perlahan melangkah menuju Arthur. Arthur menatapnya dengan penuh makna. Matanya berkaca-kaca menahan haru. "Hai, kakak," ucap Elle pelan. Arthur berdiri dan mendekatinya. Ia menunduk dan meraih tangan kecil adiknya itu. "Halo, Eleanor. Senang akhirnya bisa bertemu denganmu, adik," ucap Arthur dengan suara hangat. Reynold dan Alice menyaksikan momen itu dengan mata yang penuh kebahagiaan. Mereka melihat kedua anak mereka akhirnya bersama, sebuah pemandangan yang sudah lama mereka impikan. Setelah semuanya tenang, Arthur menghabiskan waktu untuk menceritakan perjalanannya dari awal. Walau ia mempercayai keluarganya sepenuhnya, Arthur memilih untuk menyembunyikan keberadaan Sylvie dan kekuatan sejatinya. Sebaliknya, ia menjelaskan bahwa dirinya selamat dari jatuh dari tebing karena keberuntungan, dan bahwa ia secara tidak sadar menggunakan sihir untuk melindungi tubuhnya. Setelah itu, aku melanjutkan ceritaku tentang pertemuanku dengan Tessia, dan bagaimana aku menghabiskan waktu di kerajaan Elenoir sampai kondisiku benar-benar pulih. Dan bagaimana dengan teman kecilmu yang satu ini?
Tanya Reynold sambil menunjuk ke arah Sylvie, si naga kecil yang sedang duduk tenang di kepala Arthur. Waktu aku sedang bepergian, aku tersandung masuk ke sarang mana beast, jawab Arthur. Di sana aku melihat ibu Sylvie yang sekarat karena luka parah. Aku tidak bisa menyelamatkannya, tapi aku memilih untuk merawat Sylvie sejak saat itu. Alice kemudian bertanya, jadi, apa kau yakin kau sudah sembuh sekarang? Apa ada kemungkinan kau akan dapat penyakit itu lagi? Tanya Alice dengan nada khawatir. Ibu tak perlu khawatir. Waktu itu aku memang sakit, tapi itu hanya karena ketidakstabilan inti manaku. Maklum, aku terbangun terlalu dini, saat aku masih sangat kecil. Jawab Arthur dengan santai. Namun dalam-dalam hatinya, Arthur bergumam, aku merasa tidak enak telah menyimpan rahasia dari mereka. Namun, sampai aku menjadi jauh lebih kuat, terlalu berbahaya bagi mereka untuk mengetahui segalanya. Itu benar, inti mana MU? Tiba-tiba ucap Reynold penuh semangat. Kau sekarang berada di tahap mana? Semua orang di ruangan langsung tersentak karena suara Reynold yang mendadak menggelegar. Ray, anakmu baru saja pulang. Omel Alice kesal. Dan kau langsung bicara tentang tahapan inti mana? Apa salahnya membandingkan sedikit pertumbuhan kita? Balas Reynold dengan bergumam. Lalu Reynold pun berkata, setelah kami pindah ke sini, aku bekerja sebagai instruktur untuk penjaga rumah lelang Helstea. Ia menunjukkan logo kecil yang terpampang di seragamnya. Oh, jadi bukan hanya janggut ayah saja yang tumbuh sekarang. Canda Arthur pada Reynold. Apa tahap intimu sekarang, ayah? Orang tuamu ini berhasil menembusnya 2 tahun lalu. Jawab Reynold penuh semangat. Aku sekarang di tahap Dark Orange. Mendengar hal itu, Arthur pun bergumam dalam hati, mudah untuk melihat bahwa ayah memang jauh lebih kuat sekarang. Tapi untuk tahu kalau dia berhasil menembus ke tahap itu, aku cukup terkejut juga. Kau pasti sudah bekerja sangat keras. Ucap Arthur sambil tersenyum tulus. Reynold tampak melayang karena terlalu senang dipuji. Kau terkesan, kan? Nah, bagaimana denganmu, nak? Tanya Reynold kemudian dengan penuh rasa ingin tahu. Arthur menjawab santai, light red. Sekejap, Reynold terdiam, lalu mendadak berteriak. Hah? Apa? Light red? Sial. Keringat bercucuran di wajahnya, matanya membelalak kaget. Ellie yang mendengar itu malah tertawa dan menirukan ayahnya. Sial. Haha, itu luar biasa, Arthur, ucap Alice kemudian menatap Reynold dengan senyuman menyeramkan. Ray, sayang, sudah kubilang jangan bicara kasar di depan Ellie. Omel Alice membuat Reynold buru-buru salah tingkah. Ellie, tolong jangan pernah sebut kata itu lagi, ucap Reynold dengan panik. Lalu Reynold kemudian berkata sambil meletakkan tangannya di pundak Arthur. Kau benar-benar light red? Kapan? Bagaimana? Ucapnya penuh ketidakpercayaan sembari mengguncang tubuh Arthur bersemangat. Lupakan itu, katanya tiba-tiba. Kita ke halaman belakang sekarang dan bertanding. Ayo. Arthur hanya bisa tertawa kecil di samping ibunya. Sementara Alice tampak frustrasi dengan tingkah suaminya yang seperti anak-anak. Namun, suasana hangat ini membuat Arthur merasa bahagia. Hangat, damai, sesuatu yang sangat ia rindukan. Senang rasanya bisa kembali, gumamnya dalam hati. Di sisi lain, terlihat sepasang suami istri, bersama anak mereka, berlari tergesa menuju rumah untuk bertemu dengan Reynold dan Alice. Ray, aku dengar, anakmu masih hidup. Apa yang sebenarnya terjadi? Ucap pria parubaya bernama Vincent, napasnya tersengal-sengal. Di sampingnya, istrinya, Tabitha, dan putri kecil mereka ikut terengah. Arthur menoleh ke arah mereka. Jadi, mereka yang telah merawat keluargaku selama ini, pikirnya. Reynold segera menyambut mereka dengan antusias. Vincent, Tabitha, aku ingin kalian bertemu dengan anakku, Arthur. Dia benar-benar kembali. Iya, aku bisa melihatnya.
jawab Vincent dengan napas belum stabil. Arthur, ini Vincent Helstea, pengelola rumah lelang Helstea dan juga teman lamaku. Kami bekerja bersama. Dan ini adalah rumahnya, ucap Reynold sambil menepuk punggung Vincent. Perkenalkan dirimu sebelum kita mulai merusak rumahnya, ucap Reynold. Arthur pun membungkukkan badan dengan sopan. Senang bertemu denganmu, Tuan dan Nyonya Helstea. Saya tahu ini mengejutkan, tapi sayalah yang meminta mereka untuk tidak memberitahu apapun tentang saya. Jadi, izinkan saya meminta maaf atas kesalahpahaman ini. Vincent dan Tabitha saling berpandangan, terkesima dengan etika dan sikap Arthur. Wah, apa kau yakin mempunyai hubungan dengan ayahmu? Ledek Vincent sambil menepuk ke sahabatnya Reynold. Hei, gerutu Reynold. Tabitha pun terkekeh. Arthur menjawab, itu sering ditanyakan, tapi jawabannya ya. Tabitha kemudian memperkenalkan putrinya. Senang menyambutmu di rumah kami. Arthur, ini Lilia, anak kami. Dia seumuran denganmu. Kuharap kalian bisa berteman baik. Arthur tersenyum hangat sambil melambaikan tangannya. Sylvie yang duduk di pundaknya ikut mengeluarkan suara kecil, seolah menyapa. Lilia yang gemas langsung ingin memegang Sylvie. Namun bayi naga itu langsung melompat ke belakang kepala Arthur dan bersembunyi. Tiba-tiba Vincent berkata, "Jadi, apa maksudnya dengan merusak rumahku?" "Oh, itu, Arthur dan aku baru saja mau sparring," jawab Reynold santai. "Oh, sparring? Tunggu, sparring? Mereka benar-benar akan sparring?" seru Vincent sedikit panik. Setelah itu, Vincent mengikuti mereka ke halaman rumah. "Oh tidak, mereka benar-benar akan sparring," ucap Vincent dengan cemas, takut mereka benar-benar merusak rumahnya. Terlihat di sisi lain, Arthur dan ayahnya sudah saling berhadapan, bersiap untuk adu mekanik. Dari pinggir, terlihat Tabitha dan Ibu Art sedang duduk sambil berbincang. Di sisi lain, terlihat Lilia dan Elle sedang bermain dengan naga Sylvie. Senyum kecil Elle terlihat. Nampaknya ia sangat menikmatinya. Vincent pun berkata, "Alice, suamimu tidak serius, kan, tentang Arthur yang sudah menjadi penyihir inti Light Red?" Vincent nampaknya belum percaya dengan kabar dari Reynold. "Duduklah, sayang," ucap Tabitha sembari meraih tangan suaminya itu. "Aku juga terkejut, tapi Arthur selalu belajar dengan cepat dan tidak ada alasan untuk dia berbohong," jawab Ibu Arthur dengan sedikit penasaran. Vincent melanjutkan bicaranya. "Jadi aku harus percaya bahwa anak berusia 8 tahun tidak hanya bangkit, tapi telah berkembang 3 tahap? Bahkan si jenius sombong yang diterima di Akademi Shrews itu nyaris tidak berada pada tahap Dark Red, dan mereka 11 atau 12 tahun, ucap Vincent, terlihat meragukan Art. "Menurutku yang terbaik adalah tidak mengatakan kepadanya bahwa aku hanya Light Red karena aku tidak melatih inti manaku selama penggabungan dengan kehendak Sylvia," gumam Art dalam hati sembari melirik ke arah ibunya. Ibu Art mengetahui hal itu. Ia lantas memberikan semangat pada Arthur. Terlihat Reynold telah bersiap dengan kuda-kudanya. "Aku harap kau siap, Nak. Ayahmu bukanlah pria yang sama seperti dulu." Seketika badannya diselimuti mana, begitu juga dengan Arthur. Sebuah kuda-kuda kokoh dengan mana menyelimutinya, dan bersiap untuk bertarung dengan ayahnya. "Begitu juga denganku, Ayah." Setelah itu, Arthur mulai melakukan serangan dengan cepat. Sebuah pukulan dilancarkan dengan cukup kuat namun berhasil ditangkis oleh ayahnya. "Kau harus berusaha lebih keras." Sebelum Reynold menyelesaikan ucapannya, tiba-tiba Art menggunakan tangan ayahnya sebagai pijakan dan melayangkan tendangan ke wajah Reynold. Namun hal itu dapat dihindari dengan mudah. Setelah Art mendarat di tanah, ia lantas memutar tubuhnya dan menyerang menggunakan sikutnya. Reynold menghindar dan menangkap tangan Art, lalu berusaha melemparkannya. Namun Art dengan sigap menarik baju ayahnya dan membalikkan keadaan. Reynold pun berhasil ia lemparkan, namun Reynold dapat mendarat dengan mulus. "Jadi, bagaimana menurutmu?" ucap Art pada ayahnya. "Tidak buruk," Reynold lantas menyela. "Aku akui,
kau mendapatkanku saat aku lengah, sembari memegang lehernya. Tapi orang tuamu ini akan serius sekarang. Kemudian ayah Arthur pun mengeluarkan jurus barunya. Sebuah trik kecil yang aku pelajari setelah aku berhasil menembus tahap Dark Orange. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu, ucapnya, memperingati Arthur dengan tubuh yang diselimuti api. Info sedikit, penyihir, mulai dari kebangkitan mereka, selalu memiliki kedekatan kekuatan dalam elemen yang paling dapat mereka kendalikan. Orang tua biasanya mencari penguji profesional, yang mahal, untuk anak mereka, sehingga mereka dapat belajar sejak dini tentang rute apa yang mendorong sihir mereka. Di dunia ini, penyihir memiliki keuntungan bawaan karena mampu memanifestasikan dan memanipulasi elemen mereka. Untuk augmenter, afinitas unsur-unsurnya jauh lebih halus, dan manifestasi aktual luncuran itu datang hanya setelah augmenter melewati ambang tertentu. Untuk ayahku, yang telah berjuang dan berlatih keras sejak usia dini tetapi tidak memiliki pelatihan formal, ia perlu sampai tahap inti oranye untuk dapat mengubah ledakannya menjadi api yang sebenarnya. Di dunia tempatku berasal, elemen tidak didapatkan sejak lahir, tapi merupakan jalan yang ditempuh seseorang dengan kerja keras. Bahkan adalah bagian yang sangat penting. Tapi karena tidak ada batasan hanya bisa satu afinitas, kerja keras juga memainkan peran penting. Untukku, yang memiliki banyak keuntungan sejak datang ke dunia ini, dan semua itu, bisa jadi seperti ini. Aku juga belajar 1 atau 2 trik. Sebuah kilatan cahaya keluar dari tubuhnya dan membuat semua orang yang menonton sangat kaget. Cobalah untuk tidak terlalu terkejut, ucap Arthur pada ayahnya. Kali ini mereka berdua benar-benar serius. Masing-masing jurus telah mereka keluarkan. Orang di luar kediaman itu pun terlihat sangat kaget. Terlihat Arthur dengan mana barunya, sekujur tubuh diselimuti petir kuning. Tidak mungkin, ucap Vincent dalam hati. Hal itu membuat Vincent Helstea begitu kaget dengan apa yang ia saksikan setelah melihat perubahan dari Arthur. Begitu pula dengan orang-orang yang berada di belakang Vincent. Mereka seketika terdiam dan hanya menganga, dengan keringat dingin di wajah mereka. Namun, sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, terlihat Reynold tersenyum dan bergumam. "Deviant," ucap Reynold dengan bangga dalam hatinya. Nampaknya di sini kita semua diberitahu dengan status Art saat ini, hasil perjuangannya, hasil kerja kerasnya selama ini. Arthur berhasil, dan kini ia merupakan seorang penyihir Deviant. Ayah Arthur terlihat begitu bersemangat kali ini karena ia akan menyaksikan kengerian dari anaknya sendiri dengan matanya. Terlihat Art yang sudah mengambil langkah untuk menyerang. Ia melesat dengan cepat ke arah ayahnya dan kini sudah berada di atas Reynold, hendak melancarkan serangan. Namun ayahnya menyadari hal itu. Reynold melayangkan pukulan ke arah Art, namun sayang sekali, dengan berbekal teknik dari Virion waktu itu, Art mampu berpindah dengan sangat cepat. Kini terlihat Art sudah mendarat di tanah. Reynold menoleh dan ia pun tersenyum. Reynold menyerang kembali dengan kakinya yang diselimuti api, dengan sangat kuat. Namun lagi-lagi Art mampu menghindar. Ia melompat ke atas untuk menghindari serangan, lalu sedikit menjauh untuk mengambil langkah. Art kemudian melayangkan pukulan ke arah wajah Reynold. Namun Reynold dengan sigap melindungi wajahnya dengan tangan. Pertarungan pun semakin sengit. Cui! Terlihat mana dari Arthur dan juga ayahnya sangat berkilauan di antara tubuh mereka. Arthur kembali akan melakukan serangan, begitu juga dengan ayahnya. Ia begitu percaya diri dengan mana api di kepala tangannya. Dan bam! Ledakan yang cukup dahsyat diakibatkan dari kedua kekuatan orang-orang ini. Terlihat Reynold yang terpental, namun ia mampu menahan keseimbangan tubuhnya. Kemudian Reynold melesat dengan sangat cepat dan sudah melayang di atas Arthur, bersiap melakukan serangan. Serangan cukup kuat telah dilancarkan Reynold, namun Art segera menangkis dengan kedua tangannya. Reynold hendak menyerang kembali dengan tangannya, namun mampu dipatahkan pergerakannya. Serangan demi serangan sudah mereka lakukan dengan sangat sengit, hingga Reynold melancarkan jurus pukulan seribunya yang membuat Art cukup kewalahan dan mengenai pipinya. Art tersenyum bangga dan berkata, "Seperti yang diharapkan dari ayahku.
Pukulannya semakin tajam, dan dia memanfaatkan jangkauan yang lebih panjang. Sehingga aku tidak bisa mendekat, ucapnya dalam hati. Reynolds mencoba melayangkan pukulan ke arah Arthur. Arthur menghindarinya dan mencoba membalasnya dengan sebuah pukulan dari arah bawah. Sebuah kepalan tangan yang diselimuti mana petir terlihat terhenti dengan jarak beberapa milimeter saja di dagu ayahnya. Begitu juga dengan ayahnya, sebuah lutut dengan kobaran mana api terlihat terhenti dengan jarak beberapa sentimeter saja dari badan Arthur. Semua yang menyaksikan dibuat kaget dan tak bergeming sedikit pun. Terlihat Vincent yang hanya bisa melongo, seakan tak percaya dengan pertunjukan di depannya ini. Reynolds pun tersenyum. Setelahnya, mana di kepalan tangan Arthur pun kini hilang. Art masih di posisinya, dengan senyum kecil di wajahnya. Reynolds tertawa dengan bangga. Senyumnya menggambarkan bahwa harapan akan anaknya selama ini benar-benar akan segera terwujud. Itukah tipuan yang kamu pelajari, nak? Ucap ayah Arthur sambil merangkul anaknya itu. Ia begitu bangga dengan kemampuan Arthur saat ini dan akan selalu menantikan perkembangan Arthur ke depannya. Mereka berdua tersenyum bahagia. Kemudian Art mengingat kenangan saat ia berlatih bersama Virion. Kilat, sejauh ini kemampuan Devianku yang terhebat, tetapi aku masih bisa jadi lebih baik, gumam Art dalam hati. Kemudian ia mengingat saat ia kesulitan mengendalikan jurus esnya. Art pun bicara kembali, es tidak stabil, dan aku bahkan belum menguasai suara atau gravitasi. Tiba-tiba, Art mendapat tamparan dari Virion saat ia menemui kesulitan dalam latihan. Terlihat Art yang tersenyum manis. Tapi tetap saja, senang rasanya bisa membual pada orang tuaku, ucapnya dalam hati.